Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, para subscriber serta para viewer dimanapun Anda berada. Sesuai dengan beberapa permintaan dari rekan kita untuk dibuatkan tutorial bagaimana cara mengukur sebuah kapasitor keramik dengan multitester analog. Nah, pada kesempatan kali ini untuk itu saya akan bagikan buat kalian semuanya. Namun jangan lupa, bagi kalian yang belum subscribe dengan channel ini, silahkan subscribe. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, jangan lupa bantu channel ini dengan mengklik tombol like. Dan simak terus tutorialnya sampai habis. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya kapasitor keramik itu ada beberapa macam ya modelnya. Jadi seperti yang di hadapan kita ini adalah sebagai contohnya, dan masih ada beberapa macam lagi ya modelnya. Pada dasarnya sama juga, namun yang membedakan itu hanya nilainya, tergantung yang tertera pada bodi masing-masing kapasitor keramiknya. Seperti ini 224 atau 220 nano ya. Kemudian ini 681, ini 392, kemudian nih 102. Untuk kapasitor keramik yang nilainya di atas 100 nano, bisa kita gunakan multitester analog ini pada skala kali 10K. Namun untuk kapasitor keramik yang nilainya di bawah 100 nano, misalnya 20N atau 23 atau sama dengan 20 nano, atau 15N, 15.3 atau 15 nano, dan seterusnya ke bawah ya. Mungkin dia 242 atau 2,4 nano, atau 102 atau 1 nano, atau 563, 681, dan nilai-nilai yang lainnya. Yang penting di bawah 100 nano ya. Ekornya biasanya, ekor angkanya itu 3, 2 atau 1. Nah, untuk nilai yang di bawah 100 nano, maka kita akan gunakan komponen bantuan. Karena kalau pada multitester analog ini, jika kita gunakan skala 10K atau skala yang alami bawaan dari multitester ini tanpa bantuan komponen yang lain, maka tidak akan bisa mengukurnya. Nah, untuk itu kita butuh sebuah transistor. Transistornya yaitu BC548. Nah, bagaimana caranya? Nanti saya akan beritahu. Untuk itu kita akan ukur kapasitor keramik yang nilainya di atas 100K, yaitu seperti contohnya ini 154 atau sama dengan 150 nano. Skala multitester pada skala 10K. Kemudian kita akan ukur. Kalau yang masih bagus, artinya masih cukup nilainya, itu harusnya naik di angka 1 lewat ya, atau 1,5. Parameternya 0 sampai 10. Kita akan ukur seperti ini. Nah, jadi angka 1 kemudian langsung turun ya, di angka 1 lewat. Nah, ini yang masih bagus. Kita ambil lagi contoh yang lainnya. Nah, ini ada 224.
kita akan ukur. Nah, tepat yang kedua ya. Kemudian intinya dia harus cepat kembali. Itu kalau kapasitor keramik yang masih bagus teman-teman. Kemudian setidaknya angka yang ditunjukkan dari multitester ini adalah mendekatin dengan nilai yang tertera pada bodi kapasitor keramik ini. Seumpama seperti ini 224, maka setidaknya ketika diukur harus mendekati nilai 2. Karena untuk keakuratannya dengan multitester analog ini tidak 100% ya, namun ini sudah cukup membantu ya. Nah, ini yang untuk di atas 100 nano. Dan bagaimana nilai yang di bawah 100 nano? Maka kita akan gunakan transistor BC548 ini sebagai komponen bantuannya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Jadi transistor BC548 ini kaki tengahnya adalah basis, kaki sebelah kanannya ini adalah emitor, dan kaki sebelah kirinya ini adalah kolektor. Nah, jadi untuk kaki emitornya kita hubungkan dengan probe merah multitester analog kita. Nah, seperti ini ya. Kemudian kaki kolektor atau kaki sebelah kirinya ini kita hubungkan dengan probe hitam pada multitester analog kita. Nah, ini dia. Kemudian kaki basis dan kaki kolektornya ini kita beri kabel. Ini dia yang besar ya, hitam dan merah. Ini sebagai kabel untuk mengetes kapasitor keramiknya. Jadi saya beri ini kabel probe ya, yang ujungnya ada probenya, supaya mempermudahkan kita mengukur kapasitor keramiknya. Jadi untuk peletakan probenya ini di kaki kolektor dan basis, silahkan pasang secara terbalik juga nggak masalah. Nah, jadi seperti itu. Nanti kalau mungkin teman-teman kurang paham, saya akan berikan skemanya di akhir video. Nah, sekarang waktunya kita akan lakukan pengukuran, namun sebelumnya saya ingatkan untuk kabel probe hitam dan merah ini yang kita tadi sudah pasangkan di kaki kolektor dan basis ini, waktu mengukur jangan sampai berdempetan seperti ini ya, atau bersentuhan, karena jika bersentuhan seperti ini maka jarum tester tidak stabil. Harus dipisah, nah seperti ini, karena tingkat sensitifnya semakin tinggi. Jadi kalau berdempetan atau bersentuhan seperti ini saja kabelnya, maka jarum tester akan langsung kelihatan naik. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Oke, kita akan ukur. Yang pertama kita akan ukur kapasitor keramik dengan nilai 681. Gunakan skala untuk yang ekornya 1 atau ekor yang nilainya 2 itu pada skala 10K. Untuk yang nanti ekornya 3, ekor nilainya itu 3, itu pada skala kali 1K. Nah, ini 681, maka jarum tester harus naik di kisaran angka 0,6 atau 0,7 ya. Karena di sini 681, berarti mendekati 1
nano. Kita akan ukur. Nah, kelihatan dia mendekatin 1 nano ya, karena di sini 681. Kemudian untuk yang 102 atau 1 nano nih, ini 1 nano. Kita akan ukur. Ingat jangan sampai berdempetan kabel merah sama hitamnya yang untuk mengukur. Nah, seperti ini. Nah, ini dia di angka 1 ya. Kita ukur dulu, harus tepat di angka 0. Nah, ini di angka 1, kemudian kembali, atau gini kan juga boleh, dilagakan langsung seperti ini, lalu ukur. Kemudian kita akan ukur kapasitor keramik yang warna hijau ini. Nilainya 392. Artinya kalau kita ukur, kalau dia masih normal itu nilai yang ditunjukkan dari jarum tester ini akan menunjukkan di angka 3 lebih ya. Kita akan ukur seperti ini. Nah, perhatikan dia naik di angka 3 lebih. Nah, jadi cukup dengan mensortkan saja, langsung diukur lagi. Nah, seperti itu. Karena lebih bagus disortkan daripada diukur bolak-balik. Karena kalau diukur bolak-balik maka semakin sering diukur maka akan semakin tinggi nilai yang ditunjukkan. Perhatikan, jika dibolak-balik, nah nilainya akan semakin tinggi. Maka saran untuk mengukur kapasitor keramik, kalau mau lebih akuratnya itu disortkan saja seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk nilai yang di belakangnya ekornya itu adalah angka 2 dan 1, itu pada skala 10K. Kemudian untuk yang nilai yang di belakangnya itu ekornya 3, itu pada skala kali 1K. Kita akan cari ini 103. Kita akan ukur. Nah, dia naik di angka 1 ya. Bentar. Kita harus sesuaikan dulu, harus tepat di angka 0 baru diukur.
masih bisa, namun sepertinya sudah mulai kurang baik ya, karena lambat turunnya. Kita akan cari lagi yang 12.3. Nah, seperti ini. Ini kalau yang masih bagus, maka dia akan cepat turunnya. Kalau tadi yang 103 sepertinya sudah mulai lambat ya. Walaupun sebenarnya ya kalau kita pasang masih bisa, namun kualitasnya sepertinya sudah mulai kurang karena masih ada sisanya ya, lambat ya kan. Masih ada yang ditahannya. Kemudian kita cari lagi ini yang 18.3. Nah, ini kalau masih bagus ya, langsung turun dengan cepat dan nilainya mendekati angka 2, artinya 18.3 ya. Kalau di angka 2 berarti 23, kalau mendekati angka 2 maka itu nilainya adalah 18.3. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimanakah sebuah kapasitor keramik itu kalau kita jumpai sudah rusak di rangkaian? Maka di sini saya sudah punya sebuah kapasitor, dan untuk mengetahui dia rusak wajib dicabut dari rangkaian baru kita ukur. Ini nilainya 18.3 atau 18 nano. Kalau yang bagus pada skala kali 1K harusnya naik di angka mendekati 2 ya, seperti yang tadi 18.3. Ini saya punya contoh yang masih bagus, kita ukur dulu yang masih bagus. Nah, maka dia bergerak mendekati angka 2. Kemudian kalau yang sudah tidak bagus maka dia tidak bergerak, atau kalaupun bergerak hanya tinggal 50% ya. Nih, kita bolak-balik juga tidak ada lagi pergerakan. Kita naikkan skalanya pada 10K. Nah, di sini baru bergerak. Maka kapasitor ini sudah melar ya, nilainya semakin tinggi. Karena pada skala 10K dia baru mau naik, dan itu pun kembalinya dengan sangat lambat ya. Nah, seperti inilah contohnya kalau kapasitor keramik itu sudah rusak. Untuk itu sampai di sini. Semoga saja bisa bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Jika mungkin ada yang kurang paham, silahkan bertanya. Nanti kami akan bantu memperjelas penjelasan kami di kolom komentar. Dan untuk skemanya, teman-teman bisa lihat pada gambar berikut ini. Dan terima kasih sudah menonton tutorial ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya.